seperti apa sih, bakatnya seperti apa, minatnya seperti apa, cara belajarnya seperti apa, kecerdasan yang dimiliki itu seperti apa. Karena setiap anak itu terlahir cerdas. Ya hanya saja mungkin kita belum menyadari dan anaknya belum memahami gitu. Jadi dengan adanya tes bakat Indonesia menurut saya ini sangat baik, ya bisa membantu orang tua mengenal anaknya, bisa membantu anaknya mengenal dirinya, dan bersama-sama ya mereka bisa membantu merencanakan masa depan yang lebih baik bersama. Ya, terima kasih sebelumnya. Baik, wah videonya tadi sekaligus membuka acara kita pada hari ini ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang nih teman-teman di webinar kita hari ini yang dimulai harusnya pada pukul 10 di waktu Indonesia bagian Barat. Jadi langsung aja nih, tanpa lama-lama kita buka ya. Selamat datang di webinar Galau, Pilih Jurusan, Temukan Potensimu. Di webinar ini, hashtag anti salah jurusan yang diselenggarakan oleh Musafir Indonesia yang berkolaborasi dengan Tes Bakat Indonesia. Oke, jadi sebelum kita lanjut nih, izinkan saya untuk memperkenalkan dan memberikan sedikit profil singkat dari Musafir ini sendiri. Jadi Musafir ini tuh adalah penyelenggara webinar kali ini. Juga merupakan lembaga konsultan pendidikan yang khususnya untuk ke negara Turki dan beberapa negara lainnya yang alhamdulillah nih kita buka untuk tahun ini dan sudah berbadan hukum dengan nama PT Musafir Sahabat Abadi. Nah, kita ini juga berkantor di Galaksi Bekasi. Teman-teman yang mungkin di sekitaran Bekasi boleh banget nih main ke kantornya Musafir ya. Kemudian kita sudah berjalan kurang lebih 5 tahun dan menuju 6 tahun didirikan oleh alumni Turki juga. Dan yang pastinya kalau misalnya didirikan oleh alumni lebih mengetahui lah gitu ya terkait kebutuhan, keluhan yang akan ditemui oleh mahasiswa-mahasiswa nanti ketika sampai di negara tersebut. Nah, Musafir ini sendiri juga punya misi nih, bukan cuma meloloskan siswa untuk sampai negara Turki, tapi juga meluluskan agar nantinya menjadi alumni ya. Nah, kita juga berharap bisa berkontribusi juga pada pendidikan Indonesia kita ini, yang sekarang semoga bisa memudahkanlah teman-teman untuk kuliah di luar negeri, dan kesempatan itu untuk berkuliah bukan cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga kita punya kesempatan untuk berkuliah. Nah, kita tuh punya fasilitas lengkap, selain harga yang murah ya, harga yang terjangkau mungkin bisa dibilang. Kemudian kita juga punya program webinar yang selalu diadakan setiap bulannya, rutin ini untuk umum maupun pendaftar Musafir sendiri. Nah, semoga webinar hari ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang ikut ya. Nah, Tes Bakat Indonesia ini adalah perusahaan yang berdiri tahun 2014 dan tujuannya itu pastinya untuk membantu mahasiswa dan siswa-siswi Indonesia supaya nggak salah ambil jurusan, juga membantu agar kita tuh memiliki tujuan hidup yang maksimal. Jadi Tes Bakat Indonesia ini dia mempunyai fasilitas mungkin ya atau jasa seperti tes bakat minat, tes penjurusan, seminar, workshop, mentoring, dan yang lainnya yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh narasumber kita pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Safira Gasani sebagai MC pada acara hari ini. Terima kasih banyak nih teman-teman sudah berkenan untuk hadir dan juga meluangkan waktunya di weekend ini untuk menyimak webinar kita kali ini. Karena pastikan nih teman-teman menyimaknya dari awal sampai akhir karena sangat insightful ya, membantu teman-teman untuk menentukan jurusan terbaik nih di masa depan. Mungkin untuk rundown hari ini saya akan sedikit menjelaskan ya. Di awal mungkin kita akan ada foto bersama terlebih dahulu, supaya mukanya masih kelihatan fresh semuanya. Kemudian materi dari narasumber kita,
info menarik juga dari minat tes bakat Indonesia nanti akan juga ditampilkan setelah materi. Kemudian ada program dari Misafir juga, dilanjutkan lagi dengan tanya jawab sekitar 15 menit. Nah, untuk tanya jawab ini teman-teman diharapkan mengangkat tangan terlebih dahulu dan kirimkan pesan ke saya maupun langsung berbicara interaktif ketika sudah dipersilahkan oleh host atau co-host ya. Nah, nanti selama webinar ini berlangsung, kami berharap kepada semua peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya selama narasumber memberikan materi agar lebih kondusif. Nanti setelah dipersilahkan atau pada saat sesi tanya jawab, teman-teman diperbolehkan untuk menyalakan mikrofonnya. Semua peserta juga diminta dengan sangat untuk menyalakan kameranya agar webinarnya bisa lebih serius dan interaktif dan supaya kita saling kenal juga pastinya. Nah, namun untuk yang berhalangan nggak apa-apa banget sih untuk off cam, tapi kalau sesi foto diminta untuk on cam ya. Nah, sebenarnya salah jurusan ini dialami oleh banyak kita semua, termasuk saya sendiri ya ketika memilih jurusan kuliah itu memang nggak mudah ya teman-teman. Banyak pasti yang masih bingung. Saya juga dulu bingung cocoknya itu di jurusan apa ya. Gitu. Kira-kira apakah harus mengikuti passion kita gitu. Kadang juga kita ketika sudah kuliah baru sadar di tengah jalan, oh ternyata jurusan yang kita pilih itu nggak sesuai dengan minat bakat kita atau misalnya kita sering sebut sebagai passion. Nah, supaya kita nggak salah langkah nih hari ini, kita bakalan kulik bareng-bareng teman-teman semua, dengan ahlinya, yaitu bagaimana caranya sih memilih jurusan yang tepat sesuai dengan potensi kita. Hari ini kita sambut dulu narasumber kita, yaitu Miss Murni Risman, seorang sarjana psikologi, alumni di Universitas Indonesia jurusan psikolog, dan beliau ini juga merupakan talent expert di Tes Bakat Indonesia. Halo, morning, Miss Murni. Halo, selamat pagi Miss Safira. Apa kabar? Selamat pagi Bapak Ibu semua dan teman-teman adik-adik di sini. Alhamdulillah baik. Miss Murni gimana kabarnya? Baik sekali, sehat banget, senang banget diundang oleh teman-teman dari Miss Safir, terus bisa ketemu sama Bapak Ibu dan juga adik-adik yang ada di sini ya, untuk saling-saling sharing lagi tentang jurusan, tentang studi. Semoga kita bisa belajar sama-sama banyak gitu ya dari materi hari ini. Baik. Oke deh, kalau gitu tanpa lama-lama saya persilahkan nih Miss Murni untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih Miss Safira. Oke, baik. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, nama saya dengan Murni Risman. Saya adalah talent expert dan juga konsultan dari Tes Bakat Indonesia. Terima kasih banget kita diundang sama teman-teman dari Misafir buat ngobrol-ngobrol tentang cara memilih jurusan. Karena setelah kenal sama Miss Safira, kita juga jadi belajar banyak ya. Ternyata peluang studi dan karir khususnya di negara Turki dan sekitarnya itu ternyata sangat bermanfaat banget buat anak-anak Indonesia. Nah, tentunya sebelum kita mau berangkat studi mau kemana pun, karena kita mau studi ya, Bapak Ibu setuju ya. Jadi anak-anak kita ini kan bukan buat pergi wisata. Jadi kita pasti harus benar-benar yakin dulu apa sih yang mau kita pelajari di negara tersebut, di universitas tersebut. Nah, harapannya nanti seminar ini bisa membantu memberikan gambaran dan juga strategi untuk Bapak Ibu semua. Oke, saya izin untuk sambil share screen, tampilan share screen saya terlihat ya, Bapak Ibu ya. Oke, aku putar satu video singkat dulu, mungkin tadi di awal sudah ada yang nonton, ini untuk memberikan gambaran aja Bapak Ibu, apa sih yang dilakukan oleh Tes Bakat Indonesia. Teman-teman, thank you banget dan
Oke, baik. Nah, tadi kita sudah kasih lihat ya satu video singkat tentang apa sih yang dilakukan oleh Tes Bakat Indonesia. Saya izin untuk sedikit kasih perkenalan singkat terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Tes Bakat Indonesia sendiri kami didirikan oleh seorang pemerhati pendidikan, Ibu Moni Christian, di mana dalam perjalanannya kami sudah menaungi mungkin lebih dari 40 psikolog yang punya satu visi yang sama, yaitu kami sama-sama ingin memajukan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya dengan membantu para siswa mengenali dirinya dengan baik, mengembangkan dirinya sesuai potensi dan minatnya dengan baik, sehingga nanti mereka juga bisa menjalani masa depan dan karir yang lebih baik. Yang pastinya nanti imbasnya adalah kembali ke Indonesia tercinta lagi ya, Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang kami lakukan karena memang psikolog-psikolog yang bernaung di Tes Bakat Indonesia rata-rata memang banyak jam terbangnya di sekolah-sekolah gitu ya, di universitas. Saya pun sendiri pernah mengajar gitu ya selama 8 tahun, tapi memang untuk usia yang masih kecil gitu ya. Kalau rekan-rekan saya yang lainnya banyak juga sebagai konselor sekolah, di sekolah nasional, swasta, internasional. Nah, kami sendiri sudah berdiri 10 tahun, nanti di bulan Oktober tahun 2025 jadi ulang tahun ke-11, jadi sudah ke-11-an gitu ya. Sekarang di Jakarta sendiri kami ada 3 office, kalau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dari Jakarta, kami ada di area Grogol, di area Puri Indah, Jakarta Barat, dan juga di Jakarta Utara di area Kelapa Gading. Nah, selain itu sebenarnya kami juga punya cabang juga di kota seperti Medan, Surabaya, dan Semarang. Nah, selama perjalanan ini kami mungkin udah bantu banyak banget ya Bapak Ibu, kayaknya hampir 300.000 keluarga gitu ya. Yang kami bantu lewat apa? Pastinya tentu melalui dengan layanan assessment, psikotes gitu ya, untuk menelusuri bakat minat para siswa sehingga bisa memberikan saran jurusan kuliah nih gitu ya. Ataupun juga layanan-layanan kami sebenarnya banyak, bahkan ada yang bisa diikuti dari usia anak-anak juga. Tidak sedikit juga ya sebenarnya orang tua atau mungkin yang seusia sama saya, Miss Safira gitu ikut tes lagi, karena benar-benar mau cari tahu karir yang tepat sesuai passion-nya. Kadang-kadang ada yang merasa kayaknya kayak saya salah nih pilih pekerjaan gitu ya. Nah, itu nggak pernah ada kata terlambat. Jadi pastinya kami sudah banyak sekali bantu para siswa menemukan passion-nya, milih jurusan kuliah tuh benar-benar dengan mantap karena udah kenal kekurangan, kelebihan diri, strategi apa yang harus dilakukan. Sehingga kalau kita ngomong studi ke luar negeri itu kan pasti investasinya lebih besar ya, Bapak Ibu. Beda ya dengan kita yang kalau di Indonesia, kalau gagal tinggal pulang ke rumah ibu. Ini kan kalau pulang dari Turki aja atau dari luar negeri manapun, biaya tiketnya berapa gitu ya. Bayangkan. Nah, jadi pastinya kita ingin semua anak tuh memahami diri, mengantisipasi hal-hal yang harus dipersiapkan dari diri mereka, keterampilan mereka, aspek-aspek emosi, kesiapan mental lah gitu ya. Sampai ke persiapan lain yang juga dibantu oleh pihak Misafir kan. Makanya ada kursus bahasanya, ada dibantu juga pencarian housingnya, cara beradaptasi komunitas di sana itu penting loh Bapak Ibu ya. Ya, jadi itu semua harus dipertimbangkan supaya kita memastikan anak-anak bisa milih jurusan yang tepat dan ilmunya akan dipakai saat mereka berkarya, kan gitu ya tujuannya. Oke, kalau tadi ini saya sudah dikenalkan, mungkin salam kenal lagi, boleh panggil saya Miss Murni aja atau Kak Murni juga boleh. Passion-nya memang di dunia psikologi dan di dunia edukasi gitu ya. Jadi memang bolak-balik biasanya saya diminta untuk membantu memberikan training dan workshop. Nah, saya mau survei sedikit sebelum saya share survei yang ada di layar saya. Saya mau surveinya gini. Coba dong adik-adik di sini di kolom chat tuliskan angka 1 kalau kalian sudah yakin 100% kuliah atau karir apa yang harus kalian ambil di masa depan. Tulisnya angka 1. Kalau yang masih ragu-ragu atau tidak tahu, boleh ketiknya 0 di kolom chat. Nah, ini orang tuanya kalau yang hadir boleh juga loh. Kita kita coba kita tebak ya, berdasarkan orang tuanya tahu apa enggak nih anaknya mau kuliah apa gitu ya. Coba saya lihat, lebih banyak 0 apa 1 nih ya? Oke. Oke, alhamdulillah sih sebenarnya yang 1 cukup banyak juga nih ya, Kak Safira ya. Jadi ini ada Kak Fadia, Ibu Epriani udah yakin ya anaknya tahu mau kuliah apa. Oke, Kak Fadila, Kak Ilham, Kak Farhan. Oke, yang jawabnya 0 juga jangan berkecil hati. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dari survei kita ya, 90 bukan 98, 8 dari 10 anak tuh ya,
berarti hampir 80% sebenarnya. Belum tahu loh mau kuliah apa. Ataupun kalau tahu, sebenarnya mereka kadang-kadang punya salah persepsi, jadinya salah jurusan aja. Misalkan nih, saya kasih contoh gampang aja. Dulu waktu saya mau kuliah psikologi, paling sering ketemu sama teman-teman seangkatan saya tuh yang begini jawabnya, "Kenapa kamu pilih kuliah di psikologi?" gitu. Soalnya saya dari waktu kecil atau SMA dibilang sama teman-teman, sama guru saya, "Kamu tuh pinter banget loh dengerin curhat teman-teman kamu. Kamu cocok jadi psikolog." Biasanya gitu. Nah, itu salah persepsi atau enggak? Ya enggak 100% salah, tapi juga enggak 100% benar. Karena pada waktu kamu nanti kuliah di psikologi selama 4 tahun, apalagi ambil tambahan profesi 3 tahun gitu, biasanya dia 7 tahun ya, kamu tidak dengerin curhat siapa-siapa ya, Adek. Jadi sebenarnya nggak sesimpel itu. Nah, itu kan bikin salah persepsi, makanya 8 dari 10 anak kadang-kadang salah jurusan nih. Oke. Oke, intinya buat teman-teman yang sudah hadir di sini, baik yang pilih angka 1 sama 0 tetap perlu paham betul materi hari ini. Kenapa? Karena kalau sudah yakin, syukurlah kalian perlu mengkonfirmasi bahwa apa yang kalian yakini ini tepat, gitu kan ya, dengan strategi yang tepat pula. Yang masih 0, ya inilah jadi kesempatan kalian untuk nanti sudah mulai milah-milah, cari tahu gitu ya, apa yang baik buat diri kalian di masa depan. Oke. Nah, sekarang saya share deh ya. Kalian nggak sendirian, karena dari buku yang dikarang oleh Mark H. McCormack, gitu ya, dia seorang penulis gitu juga, yang dimana dia pada saat itu mendatangi Harvard School of Business. Mungkin kalau ibaratnya kalau di Indonesia apa ya di sini ya, kayak Prasmul gitu kali ya, UI, Fakultas Ekonomi ya, siapa sih yang nggak tahu Harvard ya gitu ya. Pokoknya it's one of the best school Ivy Leagues yang ada di negara Amerika. Di mana pada saat McCormack datang ke Universitas Harvard ini dan dia bertemu sama mahasiswa yang baru aja masuk semester 1, diberikan pertanyaan singkat. Kamu udah kebayang belum sih dalam waktu 10 tahun kamu dari sekarang kamu mau jadi apa? Or what do you want to do with your life? Or what goals do you want to have gitu ya? Goals-nya apa? Udah kebayang belum sih gitu ya? Nah, nanti jawaban-jawabannya akan mencengangkan nih teman-teman. Coba kita lihat ya. Nah, hasil survei ternyata 80% seperti sama aja seperti kondisi di Indonesia. Ternyata walaupun udah masuk kayak Ivy League school aja ya, kalau ditanya masa depan tetap aja banyak yang bilang belum tahu. Gitu. Jadi jangan heran ya, kadang-kadang kita tuh kalau sekolah tuh cuma kayak fase hidup aja, yang penting kenapa kuliah? Ya karena harus aja. Karena kalau udah lulus SMA mau ngapain? Masa saya mau kerja, saya mau kuliah aja. Misalnya kan gitu ya. Apakah itu cukup? Ya belum tentu ya. Jadi basically kamu belum bisa kebayang ya 10 tahun lagi mau ngapain. Nah, untungnya tetap aja pasti ada 10% lebih gitu ya, siswa yang jawabnya, "I know lah Miss, saya pasti tahu lah apa yang ingin saya lakukan." Tapi sifatnya masih maybe, mungkin-mungkin. Kenapa? Ya mungkin rencananya 10 tahun lagi itu saya kebayangnya saya sudah kerja di sini, atau mungkin 10 tahun apa saya, rencananya melanjutkan bisnis orang tua, misalnya gitu ya. Atau 10 tahun belum tahu lah, lihat nanti deh gitu, possibility-nya banyak. Jadi ada rencana tapi masih belum matang atau cuma bayang-bayang aja gitu, atau pilihannya agak banyak, maunya semuanya banyak gitu ya. Nah nah kalau teman-teman tadi yang jawabannya mungkin 0, ini masuknya ke kategori 13% dan 3% ya. Tapi hanya ada sedikit aja yang benar-benar bilang jawabnya sorry, yang teman-teman jawabnya 1 nih, ini berarti adalah kelompok 3%. Kenapa? Artinya you know what you want to do in the futures. Want to know-nya artinya apa? Biasanya anak-anak ini sudah punya planning ya, dalam 10 tahun cara mencapainya seperti apa. Nah, apa yang terjadi? Kemudian simple as McCormack kembali lagi temuin siswa-siswa ini di 10 tahun kemudian dengan pertanyaan yang dibalik aja. Sekarang kamu sudah sesukses apa sih? Gitu ya. Sekarang kamu udah jadi apa nih? Udah jadi orang belum? Gitu ya. Financials-nya gimana nih statusnya dan segala macam. Nah, kita simplify aja. Kelompok tadi ya, 84, 13, dan 3% what happened to them. Yang bilang 84% masih ingat ya, yang bilang nggak tahu deh mau ngapain 10 tahun, mengalir aja. Nah, yang 84% ini tentunya ya sebagai lulusan dari salah satu sekolah ternama tetap punya karir yang baik. Jadi they do make a lot of money. They have success lah in life. Tapi bayangin
kalau kelompok yang 13% pas dicek ternyata pokoknya income-nya tuh 2 kali lipatnya teman-temannya yang jawabnya nggak tahu. Berarti kamu punya sedikit planning aja, itu puts you in front of others gitu ya dalam kehidupan. Karena kamu jadi lebih punya sesuatu yang ingin dicapai gitu ya. Penghasilannya 2 kali lipat. Nah, jangan kaget bagaimana dengan kelompok 3%. Nah, penghasilannya 10 kali lipat dibandingkan kombinasi dari kelompok si yang nggak tahu sama yang maybe-maybe ini yang mungkin-mungkin. Nah, yang 3% ini kenapa bisa sampai sukses banget, eee, mereka bisa mencapai atau punya, income net worth gitu ya, yang 10 kali lipat dibandingkan teman-temannya, karena mereka yang dalam 10 tahun udah tahu mau ngapain dalam hidupnya, mereka biasanya sudah punya riset lebih awal, sudah mempersiapkan diri. Pada waktu masuk kuliah mereka udah kepikiran, "Saya mau ngambil mata kuliah apa aja di semester 1." Mereka udah bikin planning gimana supaya IPK-nya tuh nilainya bagus atau bisa lulusnya dalam waktu tepat waktu, gitu kan ya. Mereka udah tahu, "Oh, dosen yang mana nih yang kira-kira yang ngajarnya tuh bagus dan, bakal, kasih portfolio bagus banget kalau saya melamar kerja nantinya," gitu ya. Jadi mereka udah punya strategi dalam belajar selama 4 tahun itu, mau belajarnya yang mana, ketemu dosen ini ngadepinnya gimana, minta tips sama seniornya, sampai mereka udah kepikiran nanti internship, magangnya seperti apa, melamarnya pekerjaan apa, mereka juga udah aim atau, bikin target yang lebih besar, lebih tinggi. Saya pokoknya nggak mau ke perusahaannya biasa-biasa aja. Kalau saya bisa deketin dosen ini, saya jadi asdosnya dulu, asisten ngajarnya, saya deketin gitu ya, terus saya bantu risetnya dia, dia pasti nanti kenalin saya, terus saya bisa masuk ke perusahaan yang ini, terus saya bisa ngelamar ini. Jadi dia udah kebayang dan rata-rata mereka memang bekerja di perusahaan-perusahaan Big Four kita bilang bahasanya gitu ya, perusahaan-perusahaan konsultan terbesar di Amerikanya. Nah, ini menunjukkan apa teman-teman? Bahwa artinya kalau teman-teman yang di sini punya tadi milih angka 1 ketika saya tanya, "Yakin mau ngapain?" Gitu ya dalam hidup atau mau milih jurusan apa, buatlah keyakinan ini sebaik-baik mungkin dengan strategi. Buat teman-teman yang tadi jawabnya masih 0, nah jangan juga sesantai itu gitu ya. Jangan bilang, "Ya nanti aja lah, we'll see," gitu. Ya boleh, kita tentunya pasti kita mengandalkan Allah gitu ya, tapi teman-teman juga jangan lupa dengan usaha, ya itu tadi, karena mungkin pernah dengar pepatah ya, bahwa opportunity itu meets preparation. Ada kesempatan ya bagus, tapi kalau kita nggak pernah prepare dari nilai yang bagus, udah punya nilai mungkin udah punya bahasa, belajar bahasa gitu ya, bahasa asing gitu ya, terus juga, udah riset kampus ini butuh biayanya berapa dan udah mulai nabung, ya nggak akan terjadi juga walaupun mungkin ada opportunity-nya ya, gitu. Jadi kita tolong plan baik-baik, nah inilah tujuannya kenapa saya ingin bantu teman-teman ngerti, dan itu dimulai dari langkah yang paling mudah, pastikan kita nggak buang-buang waktu untuk milih jurusan yang salah, ya. Karena kalau salah jurusan yang terjadi biasanya kadang-kadang nilainya jadi jelek, ya kan, waktunya kebuang, mungkin ada yang jadi harus kembali ke Indonesia gitu kan ya, atau harus bolak-balik tambah biaya ganti jurusannya gitu ya. Jangan sampai seperti itu, karena memang jurusan itu banyak banget, kita harus bijak ya, jangan sekedar ikut-ikutan dari teman-teman. Ada lebih dari 1.800 jurusan yang ada di seluruh dunia. Di Turki pun kemarin ketika Miss Safira kirimin saya, itu ya Miss ya bukletnya, banyak banget ternyata. Teman-teman nanti minta deh sama Miss Safira ya, sama teman-teman Miss Safir, bisa kelihatan bahwa ternyata fakultas yang favorit kata mereka di sana adalah ilmu ekonomi, ilmu sosial tuh seperti FISIP-nya ya, komunikasinya, sastranya itu bagus-bagus banget. Pendidikan, tapi kalau kamu mau kedokteran gitu ya, kesehatan juga bagus banget di sana gitu ya. Dan itu banyak jurusan baru-baru juga loh teman-teman, gitu. Kalian bisa cari tahu yang mana yang paling sesuai sama passion kalian atau, yang paling, kalian sukai ya gitu ya di masa depan ya, ya impact apa yang kalian mau pakai sebagai keilmuan, mungkin nanti bisa dipakai entah di Indonesia maupun di luar negeri ya. Jadi kita pastikan jangan sampai salah gitu ya. Kalau kalian jenius, kalian mungkin pilihnya 2 jurusan kalau maruk gitu ya, mau double degree gitu. Tapi kalau sebagai orang kebanyakan mungkin kayak saya, aduh kuliah 1 aja tuh kayaknya udah, gimana gitu ya. Jadi kita pilih baik-baik.
Nah, caranya gimana? Saya akan bagi 3 steps. Yang pertama yang paling panjang, kenali strengths. Kedua, kita ngomong tentang wawasan. Yang ketiga, kita ngomong tentang cara consult dan explore yang tepat, ya. Nah, kalau kita ngomong tentang potensi, saya ada sebuah ilustrasi. Ilustrasinya mobil F1. Iya. Kok jadi mobil nih? Ngomongin otomotif. Bayangkan diri kalian itu, gitu ya, sebagai sebuah mobil dan pengendaranya. Saya yakin bahwa setiap manusia gitu ya, teman-teman di sini, adik-adik di sini atau orang tua yang ngelihat anaknya pasti udah bisa ngelihat deh, anak kita tuh punya potensi yang unik, tapi juga kepribadiannya unik. Nah, kita ibaratkan bahwa mesin mobil itu adalah potensi. Makanya memang kita sering ya pas sekolah teman-teman ngerasa, "Ih, temenku yang ini kok ini banget ya, cemerlang banget, ces banget kalau belajar gurunya baru jelasin setengah jam dia udah paham, udah selesai, udah nangkep gitu. Sedangkan kamu kayaknya harus butuh waktu ngulang 3 jam, 2 jam, atau mungkin belajar lagi besok baru nangkep gitu ya. Jadi kecepatan daya tangkap kita, cara kerja otak kita itu ibaratnya mesin. Ada mesin yang memang kapasitasnya cc-nya besar kan, makanya jadi mobil balap, melaju kencang. Tapi ada juga yang cc-nya ya biasa-biasa aja lah, seperti mobil dalam kota pada umumnya gitu ya. Jalannya agak pelan, slow, jadi kalau buat mikir, buat belajar ya nggak bisa buru-buru juga gitu ya. Nah itu ibaratnya mesin ya. Tapi teman-teman jangan khawatir, bukan berarti kalau mesinnya mobil Avanza tuh pasti selalu kalah sama Formula. Karena buat saya balik lagi ke 2 hal, siapa yang mengendarainya dan di mana kamu mengendarainya. Atau kita bilang ini personality-nya is the driver, atau yang kedua kita ngomong tentang track, passion, kamu bakal pakai ilmumu di mana gitu ya. Kita nggak usah berlomba-lomba sama temen kita yang jagonya di bidang logika dan matematika, kalau kamu sendiri juga potensinya bukan di situ. Potensi kamu mungkin di dunia art, seni, atau di dunia bahasa gitu ya. Ya berarti kamu kalau mau pilih pekerjaan atau karir, pilih track atau passion kamu lombanya ya di bidang itu, gitu kan ya. Itu yang akan terpakai dan itu yang akan lebih maksimal. Jadi ibaratnya mobil kamu nggak usah letakkan di dalam, eee, arena balap gitu ya, tapi di arena yang cocok sama kapasitas mesin ini, ya kan? Lebih lika-liku dalam kota, macet lebih aman. Nggak mungkin kita bawa F1 ya di Sudirman, nggak jalan nanti. Atau di Harmoni yang lagi pembangunan. Nah, yang kedua adalah personality-nya, teman-teman. Itu karakter kita sebagai penggunanya gitu ya. Bayangkan kalau teman-teman nggak punya daya tahan stres yang baik gitu ya, nggak percaya diri gitu ya, nggak melatih kemampuan kita dalam berelasi sama orang lain, punya kemampuan sebagus apapun mungkin nanti tidak akan terpakai maksimal kalau kita juga tidak mengembangkan sisi EQ kita lah, emotional quotient, keterampilan sosial kita, nah itu ya. Jadi itu pun akan berperan. Nah, pasti papi maminya di sini semua setuju deh. Nah, ini saya ada ilustrasi lain, tapi ada kesamaan. Kalau tadi kan lebih ke mobil, kalau ini intinya teman-teman. Jadi ketika kita mau pilih suatu jurusan, kita akan coba cari tahu strength atau kekuatan atau kelebihan kita itu tuh di mana. Nah, cara cari taunya apa? Kita harus cari irisan dari 3 hal penting, yaitu potensi, artinya apa yang bisa kita lakukan dengan baik, kamu jagonya di bidang apa gitu ya. Passion, kamu sukanya dengan industri apa, dengan kegiatan apa, impact apa yang ingin kamu lakukan. Jadi jatuhnya passionmu tuh di dunia apa, gitu, di bidang apa. Hobi, it's not just hobi ya. Dan yang ketiga sesuai dengan karakter kamu, personality. Nah, kalau ketemu irisan di tengah-tengah ini bakal jadi klop banget dalam karir kamu di masa depan. Jadi kayaknya semuanya tuh combine perfectly. Tapi kenyataannya mungkin nggak semuanya begitu ya, teman-teman ya. Ini saya kasih ilustrasi what happens kalau kamu cuma milih tapi nggak punya 3 faktor ini secara beririsan bersamaan. Contohnya, kamu tuh, suka sama apa yang kamu lakukan dan kamu juga punya passion yang kuat di bidang itu, tapi secara personality-nya misalnya mungkin kamu, belum latihan baik ya untuk berelasi sama orang lain gitu ya, atau sesuai tuntutan kerjaan itu ya. Yang terjadi adalah sejago-jagonya kamu dan sesuka-sukanya kamu, tetap aja kamu akan menghadapi tantangan sehari-hari nih di sini. Karena kan kamu harus kerja sama orang lain dan yang sebagainya. Jadi kalau personality kita nggak menyesuaikan juga susah. Nah yang kedua,
bisa juga nih kamu tuh jago banget misalkan, dalam kemampuan, berhitung gitu ya, terus kamu secara personality kamu orangnya tipenya yang teliti banget gitu ya, organize, terus mungkin disuruh sama orang tuh gini, "Ya udah ambilnya accounting aja deh, jago angka, teliti lagi," gitu kan ya. Tapi kamu nggak punya passion di dunia accounting, ekonomi, kamu maunya yang lain. Apa yang terjadi? Ya pasti berangkat sekolahnya berat hati banget deh itu ngejalaninnya, banyak banget yang biasanya kasusnya nanti nggak selesai kuliah atau lulusnya lama banget karena berasa kepaksa gitu ya, kayak nggak ada purpose-nya gitu ya, nggak ada apinya yang membara, jadi hidup seperti zombie. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, yang terakhir, apa yang terjadi kalau cuma suka-suka aja, terus kayaknya kamu tipe orang yang personality gampang adaptif, tapi kamu nggak pernah praktis skill-nya atau potensinya. Sebutlah misalnya ya, dengan kamu misalnya sebagai salah satu anak paling populer di sekolah, temennya banyak, terus guru bilang, "Kamu punya kemampuan leadership yang bagus loh," gitu ya. Nah, terus kamu juga punya passion di bidang yang kayak entrepreneurship, bisnis gitu ya. Sukalah dengan making news ideas, organizing the teams gitu ya. Jadi personality sama passion cocok. Tapi ternyata kamu lemah di kemampuan matematika. Padahal belajar entrepreneurship itu harus belajar finance juga, harus ngerti loh tentang kondisi keuangan nanti perusahaan yang kamu bikin ini kan ya. Kan ada strategisnya juga. Jadi sometimes we have to do also the academic things gitu kan ya, ternyata potensi kamu kurang. Jadi kamu cuma sekedarnya suka-suka ya by praktek-prakteknya aja. Apa yang terjadi? Ya mungkin kamu akan jalanin tapi it will not be 100% well, karena kinerjanya pasti nggak jadi bagus, gitu ya. Jadi pasti nanti dapetnya bintang 1 nih, gitu. Mau nggak kalau kalian ketemu sama dokter yang cantik, baik hati, terus dia senang banget ngelayanin pasien, tapi setiap kali kasih diagnosa penyakit salah? Ayo, karena belajarnya nggak bener. Gawat kan? Nggak mungkin, nggak bisa, ya. Oke, jadi tetap harus tiga-tiganya bersinergi dengan baik. Nah, saya akan bahas lebih dalam nih ya. Oke. Potensi itu apa, teman-teman? Coba boleh tulisin di kolom chat dong. Menurut kalian potensi bisa dilihat dari apa? Saya ingin tahu nih. Yuk, boleh di kolom chat menurut kamu potensi itu contohnya seperti apa? Kalau tadi saya udah bahas dikit, kalau menurut teman, kira-kira potensi itu saya bisa lihat dari apa nih? Kalau buat kalian yang masih sekolah. Ayo, silakan, silakan. Saya tunggu. Oke, udah muncul nih chatnya 1, 2, oke. Dari kemampuan yang ada dalam diri kita, betul banget, yes. Tapi teman-teman harus ingat, potensi itu ibaratnya sebuah benih ya. Benih ini kan artinya punya potensi tumbuh ya. Yang penting benihnya nggak salah dalam kita kenali. Artinya apa? Nggak mungkin benih apel tumbuhnya jadi jeruk atau jeruk jadi apel. Jadi sebaliknya, nggak mungkin, gitu ya. Jadi kalian harus tahu bakat dan benihnya kalian apa, supaya itu juga bisa dipupuknya dengan cara yang tepat. Nggak mungkin kalau benihnya, ibaratnya ini kamu punya kemampuannya misalnya adalah desain, art, visual gitu ya, tapi dipupuk sama orang tua atau diri kamu dengan les matematika semati-matinya kalian gitu ya, yang 7 hari seminggu gitu, padahal potensinya di art, tapi kamu mau ngembanginnya sebagai jadi ahli matematika gitu, bisa nggak? Ya mungkin bisa akan berkembang, tapi itu bukan benihnya kamu, jadinya akan lebih sulit ya teman-teman ya. Jadi balik-balik kita harus kenali kemampuan kita apa. Nah, cara mengenalinya banyak. Tadi, teman-teman dibilang di sini kan kemampuan ya, gitu ya. Kita bisa lihat kemampuan kita dari nilai rapot. Selama balik lagi, teman-teman ngerasa nilai rapot ini sudah di-achieve dengan cara yang maksimal. Kalau kalian cuma bilangnya gini, "Ya nilai rapot saya nggak jelas juga sih, yang A yang misalnya biologi bagus, fisika jelek, kimia bagus, matematika jelek, soalnya matematika gurunya nggak asik, jadi saya nggak pengen belajar." Nah itu kan jadi nggak ketahuan ya. Pokoknya hanya kalian yang bisa menilai sendiri sebenarnya. Makanya saya nggak terlalu percaya nilai rapot juga. Nilai rapot itu kadang-kadang banyak faktor DLL-nya ya gitu. Selama kalian yakin kalian udah belajar maksimal di misalnya 10 mata pelajaran sekolah, semuanya dikasih kesempatan yang sama bagusnya, terlepas gurunya enak nggak enak gitu ya, suka nggak suka, tapi kamu pelajari sebaik-baiknya, kamu lihat nilainya, nah itu boleh dijadikan patokan
ya. Jadi kan kelihatan, oh yang selama ini nilainya selalu 98 tuh pelajaran sastra gitu ya. Nah, yang biasanya nilainya ngepas-ngepas di 70 itu misalnya apa gitu ya, musik, ya udah kali ya gitu, bukan bakat gitu. Nah, ada cara lain juga. Yang kedua adalah kita bisa melihat juga dari yang namanya nilai tes inteligensi atau IQ. Karena kalau dalam psikotes atau mungkin dari psikolog, cara kita menilai secara objektif kemampuan siswa adalah dengan tes inteligensi. Kenapa? Karena tes inteligensi ini kan situasinya beda ya sama tes sekolah di mana kamu udah belajar. Tapi kalau tes IQ itu kan dikondisikan kamu harus mengerjakan soal logika sehari-hari tanpa ada persiapan, ya kan, gitu ya. Jadi dikerjakan dengan jujur sebaik-baiknya aja supaya kita tahu kemampuannya tuh yang oke tuh yang mana, kalau ketika dalam kondisi nggak pakai belajar, nggak pakai ngafal-ngafal gitu, nggak pakai persiapan. Itu yang namanya potensi dasarnya kita. Nah, itu teman-teman harus kenali. Dan nggak usah khawatir, kalau potensi dasarnya misalnya ternyata ada hal-hal yang mungkin masuknya rata-rata kurang gitu ya, berarti kalian tahu, oh berarti emang kalau saya nggak pakai belajar di bidang ini nih, berarti saya nggak bisa yang santai-santai gitu ya. Jangan sampai mengandalkan insting doang gitu buat kuliahnya, ah bisalah gitu. Saya mah nggak pakai persiapan entar bisa, jangan terlalu pede juga nih gitu ya. Cari tahu, kenal kelebihannya di area apa, kelemahannya di area apa. Contohnya, kalau kita lihat dari sini teman-teman IQ tinggi ya skornya ya. Tapi jangan kejebak, kita harus lihat dulu kemampuan yang paling baiknya di area apa. Di sini ada yang cukup jelas nih, selain daya tangkapnya yang kuat, praktis bilangan, induktif bilangan ini adalah kemampuan logika matematika yang biasanya pasti banyak dipakai pada saat kalian lagi belajar matematika, fisika, kimia gitu ya, ekonomi, accounting gitu dan segala macam. Membayangkan bidang dan ruang tinggi banget loh. Ini kalau membayangkan bidang mungkin kalau anaknya suka bikin desain di Canva, presentasi, ilustrasi gitu ya. Cocok banget, biasanya suka bikin kalau zamannya Kak Murni udah nggak ada ya, zaman mading gitu suka dekor-dekor bikin mading gitu. Kalau kalian mungkin kalian bikinnya udah pakai ya udahlah ya Canva semua gitu. Nah itu kalau punya kemampuan membayangkan bidang yang tinggi berarti memang kalian tuh punya visual art yang sangat baik tuh gitu ya untuk bikin desain. Kalau membayangkan ruang berarti yang 3 dimensi. Contohnya nanti mungkin akan lebih banyak kepakai kalau kuliahnya ngambilnya, teknik mesin, arsitektur, desain interior gitu ya. Kedokteran itu juga butuh loh, karena kan belajar anatomi tubuh manusia ya. Nah, balik lagi, kemampuan yang besar ini perlu kita pahami juga, oh berarti saya memang ada potensi belajar hal-hal ini ya. Nah, kita keep dulu informasinya ya, gitu ya. Jadi dari sini kita paling nggak ngerti, jangan cepet-cepet nih, misalnya kita udah kepedean ya, "Oh, aduh kayaknya aku mau ngambil DKV, desain komunikasi visual, karena saya suka desain." Selama ini saya kalau pakai Canva, teman-teman saya bilang, "Bagus bagus," gitu ya. Nah, bagus-bagusnya kamu di sekolah kamu, tapi ternyata memang di sekolah kebetulan pada biasa-biasa aja, nggak ada yang kemampuan artnya bagus. Jadi buat seorang yang kayak kamu misalnya dibilang bagus sama teman-teman lain yang emang kebetulan pada nggak bagus, pada bilang bagus gitu kan. Tapi kita nggak tahu realitanya di luar kan. Nah, kita bisa lihat dari nilai ini. Karena kalau kamu belajar kayak udah ke ilmu desain aja, berarti kan kamu harus banyak bisa mengkombinasikan bentuk dengan baik. Jadi kalau ternyata kemampuan membayangkan bidangnya di sini ternyata kurang, kamu harus paham saat ini penilaian bagus dari teman-teman kamu ini adalah standar yang tidak tepat gitu ya. Karena kamu di lingkungan yang ibaratnya lagi gampang. Tapi pada saat kamu kuliah kan tingkat kesulitannya makin susah, apalagi pas kerja gitu ya. Jadi kita paling nggak tahu kalau saya benar-benar tetap mau ngambil DKV, sedangkan kemampuan membayangkan bidang saya ini adalah di area kurang atau rata-rata, artinya apa? Saya nggak bilang nggak boleh loh, boleh aja ambil, tapi harus bijak. Artinya harus siap kerja lebih keras pada saat harus bikin desain pada saat kuliah. Dan yang namanya anak kuliah desain tuh nggak main-main loh. Bukan asal gambar lagi kepengen dan lagi mood aja. Memang kerjaan kamu bakal terus-terusan gambar gitu ya. Jadi kamu harus mau, karena kamu udah dikasih tahu kemampuannya agak kurang nih di sini. Berarti kamu harus kasih effortnya double, triple dibandingkan orang lain. Jangan kaget pas kuliah teman kamu ya, yang kemampuan membayangkan bidangnya baik atau tinggi, dalam 2 jam tugasnya selesai. Kamu bikinnya perlu 1 hari full. Karena buat kamu bolak-balik revisi. Ya, jadi itu ekspektasinya sebenarnya itu. Oke. Nah, kalau ini kurang lebih mungkin buat teman-teman atau orang tua di sini udah paham lah ya. Kalau buat
Bapak Ibu biasanya di sini ya. Jadi kalau kita mau fokusnya pada kelebihan atau kekurangan. Ya kalau buat saya, untuk memilih jurusan sebaiknya fokus pada kelebihannya, ya itu akan membantu kita belajarnya lebih ringan, yes, gitu ya. Dan kita juga bisa jadi expert atau lebih memudahkan kita tuh untuk nanti berkompetisi, karena kemampuan dasarnya udah bagus, dibikin tambah bagus kan gitu. Tapi kalau kita fokusnya sama yang kurang dan dipaksa-paksa di bidang yang memang kita kurang, biasanya nanti kompetisinya akan terus lebih susah. Belum tentu kita jadi bisa yang terbaik di bidang itu, ya. Ya paling enggak ini tidak menjadi alasan buat teman-teman atau adik-adik di sini buat bilang, "Tuh mah kemampuan logika matematika aku kurang, ya udahlah aku nggak usah belajar matematika lagi." Ya nggak bisa juga, Dek. Iya, heeh. Mohon maaf, tetap aja kamu untuk supaya, bisa lulus SMA aja gitu kan ya, matematika dasar tuh kan harus bisa diikuti. Nanti kuliah juga dapat statistik. Artinya, ya udah diantisipasi, carilah kursus, cari tutor gitu ya, guru les, supaya bisa paling nggak nilainya cukup-cukup lah gitu, jangan sampai yang merah sampai jadi nggak lulus. Jadi bukan berartinya di-ignore atau diabaikan, tapi diantisipasi aja sebaiknya gitu ya. Nah, yang penting kasih fokusnya ke kelebihan. Tadi katanya kelebihannya di kemampuan art. Ya udah berarti selama ini nggak pernah kursus. Yuk coba yuk kita cari guru yang bisa bantu saya ningkatin kemampuan saya makin sebaik-baiknya lagi gitu ya. Jadi jangan sampai lupa berfokus juga pada kekuatannya. Oke. Nah, kalau tadi kita udah ngomong ke potensi ya, yang which is sudah kebayang lah dalam milih jurusan. Nah, yang kedua personality. Nah, ngaruhnya gimana nih gitu ya. Personality konsepnya banyak banget sih Bapak Ibu. Saya nggak ngomong cuma sekedar introvert, extrovert. Seorang Kak Murni ini waktu sekolah introvert banget, sampai pernah ikut lomba nyanyi itu sampai suaranya nggak bisa keluar. Gitu ya, sampai turun panggung kabur gitu. Ya, jadi buat saya, teman-teman harus ingat, kepribadian itu adalah kondisi diri. Tapi pada dasarnya kita sebagai manusia dan semakin kita dewasa, kita bisa beradaptasi dan melatih kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan, kegiatan sosial, adaptasi atau sifat-sifat kita gitu ya, supaya jadi lebih positif, lebih produktif, lebih adaptif. Jadi sebenarnya bisa dilatih, betul. Tapi kita harus ingat dasarnya dulu, base-nya. Artinya kalau misalnya kamu base-nya orangnya pemalu banget gitu ya, terus dipaksakan harus berprofesi yang nanti ketemunya harus negosiasi sama orang, harus meyakinkan orang lain terus gitu ya, harus konsultasi sama orang terus gitu, harus public speaking-nya terus-terusan yang dominan banget. Artinya nanti kan energinya capek dan ya mungkin nggak nyaman, capek aja gitu ya secara batin gitu ya. Kalau orang introvert disuruh ngobrol panjang kan dia butuh nanti istirahatnya di kamar sendiri ya, bisa 3 hari nggak mau keluar nih kayaknya. Nah, jadi itu boleh juga jadi patokan, ya, paling nggak kita paham. Tapi artinya kalau kamu memang passionate banget sama suatu bidang, tapi memang kepribadian kamu kayaknya nggak seperti itu, kamu harus tanya ke dirimu sendiri, "Saya mau mengkondisikan nggak?" Nah, kita pakai contoh deh ya, misalkan teman-teman di sini ada yang mau ngambil kuliahnya kedokteran, gitu ya. Kedokteran tuh tuntutannya apa sih? Ya selain susah secara akademik ya, karena ilmunya banyak banget gitu kan. Tapi kalau secara prakteknya kita lihat nanti kalian kan ada jam praktek di mana tuh kalian harus bisa punya hubungan relasi, mampu beradaptasi sama banyak orang loh. Ya siapa aja, senior, yang katanya kan kalau senior dokter kalau kita lihat di liputan akhir-akhir ini kan katanya suka ngebully gitu kan ya, gitu. Itu cara kalian menyikapinya gimana tuh dengan benar-benar baik gitu ya? Jangan sampai saya jadi korban bully, tapi jangan sampai saya juga jadi terlalu nyolot gitu kan misalnya buat kakak kelas saya. Pokoknya how to navigate gitu ya. Harus paham, bagaimana ketika saya harus berrelasi sama si dokter, si suster gitu ya, dan bagaimana kamu juga sabar ngadepin pasien-pasien kamu, gitu ya. Jadi keilmuan dokter tuh nggak cuma by the book-nya dan textbook-nya aja, tapi in prakteknya kan ketemu banyak orang. Kamu mau nggak di hal tersebut? Kalau ternyata kita lihat nih teman-teman nanti dari hasil psikotes ya, yang berkaitan dengan kepribadian ternyata let's say ketelitiannya kurang gitu ya, daya tahan stresnya juga kurang gitu. Waduh, ini berarti sedikit mendapatkan tekanan, dapat kakak dokter
senior yang galak aja gitu, kamu dibentak sekali, kamu langsung kagetan, terus kamu salah suntik gitu kan misalnya. Itu kan bahaya banget ya gitu. Jadi kita juga harus paham. Nah, sebenarnya saya pernah juga ketemu sama satu murid gitu ya. Waktu itu memang punya cita-cita dari usia SD SMP ingin banget sekolah kedokteran gitu ya. Dan anaknya memang pandai sekali, dia suka sama dunia kesehatan, biology gitu ya, chemistry. Tapi kita lihat di sini memang kemampuan berelasinya, area sosialnya ya ketika dia harus berelasi sama orang lain itu tidak terlalu baik. Empatinya juga ternyata nggak tinggi-tinggi banget. Jadi sebenarnya tipe orang yang agak cenderung cuek sama orang lain gitu ya. Kita pahami, kita jelaskan kondisi karir itu seperti apa. Kita bilang, "Kamu kayaknya kalau untuk kuliah saya yakin nilainya bisa bagus, tapi nanti kamu pas lagi koas pasti kesulitan banget nih beradaptasinya, bla 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 blanya. Karena kamu nggak bisa nyelesain tugas-tugas kamu tanpa interaksi itu," gitu ya. Sedangkan kita lihat memang tipe orang yang sebenarnya senangnya belajar keilmuan dari kedokteran itu sendiri. Nah, setelah dia paham tentang kepribadian ini dan dia bilang, "Kayaknya sih saya nggak bisa ngubah diri saya atau mengkondisikan diri saya harus berubah ya," katanya. Ya udah, artinya dia punya alternatif lain loh selain jadi dokter. Apa? Waktu itu kita berikan beberapa saran. Salah satunya ngambil biomedicine, jadi biomedis ya, jadi ilmu yang mempelajari tentang kondisi penyakit segala macam gitu ya, mencari treatment gitu ya. Jadi lebih ke arah research base. Terus juga kalau nggak salah ada ke farmasi juga atau bioteknologi saya lupa. Dan akhirnya dia pilih salah satu di antara itu dan dia bilang, "Oh, ternyata pilihan saya tepat banget. This is what I'm looking for. Saya bisa belajar tentang yang ilmu-ilmu ini, tapi ternyata memang saya nggak harus prakteknya yang tadi ya, gitu ya, melayani pasiennya gitu ya, karena it's not me," katanya. Nah, itu kamu harus ngerti sampai seperti itu juga gitu ya, supaya kamu bisa membayangkan dirimu sampai 10, 15 tahun ke depan atau seumur hidup pakai profesi itu seperti apa, gitu ya. Di sini kamu akan jadi paham tentang diri kamu, ya. Nah, jadi ini juga penting terutama kalau buat bunda, ayah, anaknya yang mau kuliahnya sampai ke Turki. Turki itu kan negaranya Asia Eropa ya. It's a melting pot of a lot of cultures gitu kan ya, gitu. Banyak orang asingnya juga. Kita harus lihat sebenarnya banyak mulai dari kepercayaan diri. Penting loh, kenapa? Karena supaya anak ini nggak gampang disetir ngikut-ngikut orang. Kalau dia sudah confidence, udah tahu image dia, tahu self dirinya seperti apa gitu ya. Values apa yang udah diajarkan oleh keluarga dari Indonesia dia bawa keluar gitu kan ya. Bisa menyesuaikan diri enggak? Menyesuaikan diri itu kan artinya, eee, bisa cepat beradaptasi sama norma yang beda gitu ya. Mungkin kalau cara bertamu di Indonesia sama di Turki itu kan beda gitu. Dia harus bisa switch itu, supaya dia bisa diterima sama masyarakat juga di sana gitu ya. Nah jadi walaupun sudah punya tatanan sendiri yang dia bawa dari Indonesia, tapi dia juga harus bisa adjust tanpa kehilangan sisi identitasnya. Itu kan penyesuaian diri namanya ya. Berelasi, karena di sana nanti tanpa keluarga nih Bapak Ibu, jangan sampai ini yang sering banget saya dengar, saya nggak tahu deh Miss Safira pernah ngalamin nggak ya sama murid-muridnya yang udah berangkat ke Turki. Masa katanya pernah loh kalau saya ngobrol sama konsultan pendidikan begini, muridnya, kuliah ke luar negeri lah, sebutlah misalnya Amerika. Dia waktu itu pulangnya kemalaman, terus kunci asramanya hilang, gitu kan ya. Bayangin ya udah terpisah benua, yang dia telepon untuk cari kuncinya siapa? Konsultan agent-nya yang lagi di Indonesia. Gimana cara konsultan agent-nya bantu? Harusnya murid itu ngapain? Harusnya murid itu adalah ngubungin mungkin si supervisor asramanya, adminnya, temen tetangganya, gitu ya. Apa kayak gitu, pokoknya orang yang ada di situ ya. Artinya kan kita butuh melatih kesiapan mental anak kita juga bisa adjust gitu ya, berani meminta bantuan gitu. Itu penting banget. Kalau enggak, aduh Bapak Ibu tiap hari ditelepon dari Turki deh nanti sama putra-putrinya ya. Oke, sekarang kita masuk ke 3. Tadi 3P ya, potensi, personality, sekarang passion. Nah, passion tuh apa? Banyaklah istilah passion ya. Tapi ya teman-teman harus bedakan, passion tuh nggak cuma sekedar hobi yang sesaat-sesaat aja. Karena kalau kamu suka dengan suatu bidang, biasanya cukup konsisten kok. Kelihatan deh dari SMP, SMA. Mungkin kalau saya boleh kasih contoh ya, saya tuh dari SD, SMA kuliah cukup suka sama bidang seni yang khususnya kayak art and craft gitu ya. Kelihatannya gimana? Tadi saya cerita ya, waktu SMP, SMA bikin mading. Itu newspaper versi yang fisik ditempel di dinding, namanya majalah dinding gitu ya. Suka menghias-hiasnya. Terus
Kalau setiap kali ada seksi panitiaan di sekolah, saya pilihnya seksi dekorasi. Seperti itu. Sampai kuliah juga saya bikin dekorasi acara pentas musiknya gitu segala macam gitu ya. Dan akhirnya kepakainya lucunya adalah ketika saya sudah kuliah nih, kuliahnya psikologi bukan seni gitu ya. Kuliahnya psikologi, terus pas lulus kan ngajar. Kebetulan pas saya ngajar itu saya harus sering bikin dekorasi sekolah. Happy banget saya juga volunteer terus deh, bisa pulang sampai jam 7 malam cuma buat dekor kelas gitu ya. Nah, itu cara passion kita stays. Jadi, tapi teman-teman harus ingat, ada passion yang boleh dipilih jadi suatu karir, ada yang bisa dijadikan hobi. Nah, kira-kira tahu nggak kenapa Miss Murni nggak pilih masuk DKV, tapi milihnya psikologi? Karena balik lagi, saya tahu kemampuan saya dalam bidang seni itu adalah partially hobi. Ketika itu dijadi pekerjaan dan disuruh orang, dan ada tuntutan, ada tuntutan suatu kriteria yang bagus enggaknya, itu saya nggak mau. Karena saya tahu saya juga nggak jago, saya nggak pernah sampai menang lomba melukis, nggak pernah menang lomba sesuatu gitu ya. Jadi itu keterampilannya nggak pernah saya asah. Buat saya it's just a hobby gitu ya. Makanya kalau saya ngambil tes passion bersama tes bakat Indonesia, minat seni desain saya tuh biasanya di nomor 1 atau 2, tetap ada. Psikologi nomor berapa Bapak Ibu? Biasanya di nomor 2 atau 3. Nah, pokoknya 3 besar saya adalah passion saya nih ya, yang diukur bersama tes bakat Indonesia, kita punya tools khusus untuk mengukur minat jurusan ini ya. Ini tesnya sudah meraih rekor muri, dan memang akurat banget untuk ngelihat, jurusan yang disukai anak gitu ya. Karena kuesionernya di sana tuh sangat detail gitu ya. Jadi kita nggak bisa asal milih, benar-benar kita harus baca perhatikan hati-hati gitu ya. Dan ini mewakili banget 21 bidang yang umumnya ada di Indonesia dan di luar negeri ya, walaupun ada kombinasi dalamnya. Nanti kelihatan deh, seorang Miss Murni ini passion-nya pertama seni desain, kedua pendidikan, ketiga psikologi. 3 ini selalu bersinergi gitu. Kenapa? Sampai sekarang saya masih ngajar. Ini sekarang lagi ngajar kan di webinar gitu. Walaupun dulu ngajarnya di sekolah, sekarang ngajarnya ganti panggung aja, ganti setting gitu ya. Ngajarnya tentang apa? Saya nggak mungkin ngomong kesehatan, saya nggak mungkin ngomongin tentang komputer, nggak mungkin ngomong tentang apapun. Yang saya ajarin pasti dengan keilmuan psikologi. Karena saya belajar psikologi. Still part of my passion ya. Dan seninya akhirnya apa? Ya suka-sukanya saya bikin template PPT kan, saya suka dekor-dekor, ngias-ngias ya gitu. Jadi, eee, kelihatan banget deh. Jadi teman-teman jangan kaget dan orang tua jangan kaget, kalau ngelihat anak tuh kok kadang-kadang anak saya bipolar ya? Masa sih dia suka kedokteran, dia suka seni juga, itu kan 2 hal berbeda. Loh, Bapak Ibu itu wajar, itu bisa loh. It's very possible. Pasti Bapak Ibu punya deh anaknya di sini yang dari kecil main musik, tapi juga jago di bidang akademik dan dia tetap suka dua-duanya. That's possible. Itu always be a part of themselves gitu ya. Jadi kita nggak bisa minta anak memilah-milah, kalau kamu suka teknik nggak mungkin kamu suka bahasa, misalnya gitu. No, bisa, boleh banget gitu ya. Makanya yang penting kalau kita tahu tools-nya seperti di tes passion ini, kita lihat dulu prioritasnya. Pertama ya, tadi yang paling 1 paling suka apa, 2 suka apa, 3 apa, dan kita jauh-jauh dari hal yang kita nggak suka, which is yang paling bawah, biasanya apa gitu ya. Nah, ini akan kelihatan banget. Kelihatannya gimana? Jadi kebayang ketika kita bekerja atau berkarir, pasti nanti ada kegiatan yang kayak saling berkombinasi di situ nih. Saya kasih contoh deh, saya punya seorang teman lulusan Fakultas Kedokteran Gigi, seorang dokter gigi gitu ya. Jadi pastinya minat dia di bidang kedokteran tinggi banget gitu ya. Tapi dia punya minat kedua yang sama tingginya, yaitu perhotelan pariwisata kulineri. Khususnya di bidang apa? Di bidang event organizing. Kenapa? Karena teman saya ini yang saya tahu ya, kayaknya sibuknya tuh bukan praktek jadi dokter gigi deh. Kayaknya hampir tiap bulan saya lihat dia tuh tayangin kan, ada training pemasangan ini dari dokter gigi Jepang, entar dia bisa bikin convention gede, dia bikin convention lagi. Pokoknya dia sibuk jadi event organizer buat pelatihan-pelatihan dokter gigi. Sampai bilang gini, "Kamu lebih seneng praktek ini apa, jadi dokter gigi kan sibuknya praktek ya di depan mulut orang gitu ya. Atau sibuknya begini nih, kontek-kontekin, bikin promotion-nya, ngundangin pembicara gitu kan ya, apa segala macam. Ternyata senangnya yang itu. Jadi ya, kadang-kadang bersinergi juga dalam pekerjaan kita. Jadi ada juga nih
murid-murid yang kami temuin misalnya dia punya passion tinggi banget di teknik, keduanya di pendidikan, biasanya nanti dalam karirnya kelihatan. Setelah jadi engineer di awal, biasanya nanti mungkin di beberapa tahun dia tuh akan ngambil role lebih ke arah sebagai trainer tapi di industrinya. Trainer khusus teknik gitu lah misalnya ya di perusahaannya, kan biasanya juga butuh pelatihan. Pasti seperti itu. Nah, jadi kita perlu lihat kombinasi minat anak kita ini tujuannya seperti itu. Jadi nggak pernah lepas gitu dari satu pekerjaan atau bidang lainnya, gitu ya. Kadang-kadang buat mereka yang udah ngambil psikologi, tapi keduanya dia sukanya pendidikan, dia pasti akan lebih banyak ngajarnya, gitu kan ya. Yang sukanya tadi misalnya ilmu ekonomi, yang kedua sukanya information technology gitu ya, dia pasti akan lebih suka belajarnya dunia ekonominya yang lebih lebih erat ke dunia bisnis digital gitu ya, e-commerce-nya. Jadi pasti ada sinerginya gitu ya. Makanya penting banget untuk kenal passion ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, kesimpulannya, jadi balik lagi kita tidak bisa lihat partial-partial dari setiap 3P ini. Ya, karena yang kita inginkan adalah kombinasi supaya kita bisa kenal irisan ketiganya. Disitulah kita akan mulai ketemu benang merah ya, yang menghubungkan dan cocoknya ke jurusan apa. Artinya, kalau teman-teman ngerasa punya passion paling tinggi di suatu bidang, tapi kemampuannya ternyata jauh banget dan nggak mendukung, boleh nggak diambil? Kalau saya sih secara wisely akan bilang, coba cek deh passion kedua dan ketiga dulu. Kalau yang nomor satu nggak didukung sama kemampuan, coba yang passion kedua. Atau mungkin passion ketiga. Jadi tetap kita akan bisa lihat, cari yang paling cocok gitu ya. Dan perlu didiskus lagi lebih panjang sama psikolog tentang antisipasi, persiapan, dan yang lain-lain. Oke, jadi kalau kita bisa mengkombinasikan 3 hal tersebut, kita akan tahu secara spesifik anak kita harus ngambilnya seni apa, komputer seperti apa, ekonomi or bisnis apa, FISIP yang mana gitu ya. Ini yang biasanya kami berikan juga kalau Bapak Ibu mengikuti psikotes atau assessment tes bakat minat bersama kami. Jadi memang recommendation-nya will be very very specific gitu ya, dan jelas banget gitu. Karena balik lagi kombinasinya unik. Oke. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Itu baru part 1, part 2 entry cepet banget kok. Karena itu Semangat udah, dong, Miss Murni. Kan kita pengen masa depan kita tuh lebih cerah. Apalagi orang tua pengen dong pastinya masa depan anaknya lebih cerah ya. iya betul, thank you. Tadi saya udah kasih 90% materi. Ini sebenarnya saya cuma kasih tambahan aja. Kenapa kita buka wawasan? Balik lagi Bapak Ibu, terutama yang punya rencana untuk studi sampai ke Turki, lihatlah peluang-peluangnya, jurusan-jurusan yang ada gitu ya, sampai prospek kerjanya. Dan tadi saya sebenarnya udah kasih sedikit ilustrasi. Saya bilang zaman sekarang Bapak Ibu jangan kaget kalau anaknya tuh kelihatannya punya kutub berlawanan, suka seni kok, suka kedokteran. Zaman dulu mungkin kita harus pilih ya salah satu di antaranya. Ya udah jadi dokter atau mungkin ngambil dunia seni gitu kan ya sebagai artis. Tapi zaman sekarang combination tuh udah banyak. Jadi udah ada loh jurusan yang mengkombinasikan 2 hal yang kesannya beda. Contohnya medical illustrator ini adalah ilmu S2 yang biasa diambil oleh anak-anak yang sudah ambil S1 kedokteran, tapi ingin memperdalam bidang keseniannya, karena nanti dia akan belajar tentang ilustrasi anatomi tubuh manusia yang dia akan banyak pakai gitu ya, untuk bisa masukin itu ke research, pembuatan modul, pembuatan alat peraga, dan sebagainya gitu di dunia kesehatan. Ya, jadi itu contohnya. Bahkan sekarang aja di Jakarta atau di Indonesia saya juga lihat ada salah satu universitas yang sudah menyajikan anak-anak yang suka dengan bidang sains, tapi juga mau belajar bisnis entrepreneurship. Jadi udah ada jurusannya, bio entrepreneurship. Nanti jadi apa nih karirnya? Ya kebayanglah kamu buka usaha atau pabrik di dunia kesehatan yang biasanya bikin vaksin, bikin pemetaan genetik, gitu-gitu ya. Jadi kamu bisa take in role, paham sainsnya, tapi juga paham business roles-nya, gitu ya. Atau yang paling gampang zaman sekarang IT and marketing itu udah jadi digital marketing. Mungkin kalau zaman dulu udah terpisah ya, orang IT belajar marketing itu di ilmu ekonomi, tapi sekarang enggak, udah di-combine gitu ya. Nah, ini hanya salah satu contoh aja ya, teman-teman. Combination lainnya banyak banget. Kayak misalnya kayak tadi teman-teman bisa lihat nih, saya sebenarnya juga suka sama dunia bisnis gitu ya, dan saya suka sama health gitu ya. Tapi saya nggak mau jadi dokter. Ya berarti kan sebenarnya bisa ngambilnya apa? Manajemen rumah sakit, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya kamu misalnya suka sama ilmu komunikasi gitu ya.
Tapi kamu juga suka sama dunia health tadi. Berarti kan kita ngomong communication and health. Berarti kan bisa di bidang ya apa ya kita bilang lebih kayak communication corporate nanti dipakainya di dunia kesehatan juga. Bisa seperti itu atau mungkin kesehatan masyarakat, public health gitu ya. Itu kan juga combine both ya biasanya ya. Seperti itu. Oke, jadi balik lagi, Mom and Dad, kalau kita ngomong tentang yang part kedua, buka wawasan, ini kita perlu banyak-banyak research, lihat gitu ya, supaya kita nggak salah. Kita bisa kenali juga kadang-kadang program di setiap universitas bisa beda loh. Kayak misalnya fakultas psikologi, untuk misalnya di Indonesia dan di Turki, mungkin punya program yang beda. Ini kita harus paham dulu gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Dan yang ketiga, ini terakhir aja, always consult with an expert ya Bapak Ibu. Kalau tadi kita tidak bisa memetakan potensi passion personality anak-anak kita dari pengamatan Bapak Ibu sehari-hari, nilai sekolah atau prestasi yang sudah ada saat ini, salah satu saya bilang cheat-nya, cara curangnya gitu dan cepat adalah memang tes minat bakat. Karena ya tes minat bakat itu cerminan potensi passion personality anak kita saat ini. Jadi ya itu cara kita mengkodekannya dan membahasakannya secara alamiah gitu ya. Dan itu juga lebih objektif. Jadi bisa lewat tes minat bakat. Nah, yang kedua adalah pastikan selalu consult with expert yang tepat, yang paham, psikolog, consultant agents, gitu ya, guru BK-nya, sama mungkin keluarga atau relatif yang bekerja di bidang yang kebetulan anaknya inginkan. Nah, ini boleh aja jadi sumber tempat informasi gitu kan. Nah, yang ketiga biasanya saya akan biasa kasih saran untuk anak-anak kalau memang sempet nyobain bidangnya itu akan jauh lebih baik sih. Ada beberapa bidang yang bisa dicobain. Contohnya apa? Kalau zaman sekarang kamu ngambilnya udah yang kayak let's say digital marketing, data science, itu udah ada loh bootcamp 3 bulan, 6 bulan yang menyajikan pelatihan bisa diikuti oleh anak SMA dan kuliah. Coba aja. Ya kayak zaman anak sekarang kan makanya ada pelajaran coding ya. Itu udah enak banget. Mungkin kalau dulu ada loh yang masuk kuliah IT tanpa sama sekali pernah nyoba coding. At least kalau udah nyobain kita udah kebayang gitu ya dan makin tahu. Oke, teman-teman, jadi that's it. Kesimpulannya how you can find the right majors dan tidak salah jurusan. Cari tahu strength kamu apa ya, yang sesuai dengan dirimu. Kedua, cari informasi yang lebih banyak, lebih akurat, lebih detail lagi, and always consult with the right person. Carilah assessment atau tools juga yang terpercaya. Tidak semua yang online dan gratis di internet itu akurat. Karena, again, psikolog itu juga mendedikasikan waktunya berbelas-belas tahun atau puluhan tahun untuk research, belajar, dan bikin tools assessment. Jadi kalau yang gratis pasti ini kan masih general gitu ya. Oke, jadi pastikan teman-teman cari informasi sebaik-baiknya. Dari saya itu dulu, saya kembalikan ke Miss Safira ke proses tanya jawab dan nanti mungkin kita bisa jelaskan promo dari kerjasama kita seperti apa ya Miss Safira. Thank you. Oke, terima kasih Miss Murni. Sangat insightful sekali nih hari ini kita ya. Emang materinya Miss Murni ini daging semua kayaknya nih. Buat jadi langkah pertama buat teman-teman nih. Buat pengen tahu supaya bisa memetakan pengen jurusan apa dan mau kemana gitu. Kira-kira teman-teman siap nggak ini untuk study abroad ya gitu. Oke, jadi kayaknya ada yang mau lewat dulu nih, Miss Murni dan teman-teman sekalian dan Bapak Ibu. Kita mau sekalian promosi terkait kuliah ke Turki bareng alumni dengan jaminan diterima, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kemarin sempat dari Januari sampai Februari itu kita membantu kelas intensif buat teman-teman supaya bisa mengisi data diri di website dari pemerintah Turki untuk beasiswa YTB ya kita bilangnya. Jadi beasiswanya full funded. Nah, jadi kuliah di Turki itu banyak banget sih manfaatnya, maksudnya kelebihannya. Salah satunya ya mungkin di Turki itu kita nggak ada bayar uang pangkal kampus. Kemudian kadang kita ketika kita menjadi mahasiswa berprestasi kita dapat subsidi biaya semester maupun subsidi makan di sekolahnya. Kemudian universitasnya juga udah pakai Bologna proses, yaitu standar Eropa ya, kurikulumnya pun pakai European credit, kemudian jaringan internasional, biaya hidupnya lebih terjangkau dibanding kuliah di Australia, Amerika maupun Eropa, dan tanahnya internasional juga kesempatan untuk pertukaran pelajar yang dibiayai itu banyak banget.
Dan jangan lupa teman-teman, kita juga free konsultasi. Jadi teman-teman pengen konsultasi online maupun offline, silahkan bikin janji temu sebelumnya ya, sebelum datang maupun eh, sebelum kita lanjut Zoom nih untuk konsultasi online. Oke, mungkin Miss Murni mau sekalian promosi programnya sekarang. Yes, boleh. Thank you, Miss Safira. Oke, kalau tadi Miss Safira udah sampaikan promonya untuk teman-teman yang berminat untuk studi ke Turki. Nah, kalau saya dari Tes Bakat Indonesia juga memberikan tawaran assessment penjurusan. Jadi kita punya 3 program utama ya. Kalau untuk penjurusan, ini semuanya bentuknya psikotes, tes tertulis, dan biasanya sudah satu paket ada sesi konsultasi juga sama psikolognya. Jadwalnya pun available setiap Sabtu gitu ya, bisa diikuti tatap muka atau online gitu ya. Dan tesnya pun tersedia dalam 2 bahasa. Jadi bisa mengikuti tes ini with full English atau dengan Indonesia gitu ya. Nanti report dan konseling mengikuti pilihan bahasa juga. Nah, khusus buat teman-teman dari Misafir dan yang sudah ikut di webinar kita, nanti bisa dapat diskon 200.000 dan 150.000 jika mengambil paket yang diinginkan gitu ya. Nah, bedanya dari masing-masing paket ini apa? Saya bantu jelaskan ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama yang paling lengkap itu adalah tes The Ultimate You. Tes The Ultimate You ini dia itu adalah tes penjurusan kuliah yang paling lengkap dan paling recommended kalau kamu sudah usianya 14 tahun, apalagi udah SMA gitu ya. Di mana kamu akan dapat dan tahu tentang kemampuan berpikir kamu atau inteligensi kamu, jadi tahu potensi bakat ya kita bilang. Kedua, passion tadi ya, yang kayak jurusan apa sih yang paling cocok. Ketiga, kepribadiannya yang saya sudah sempat jelaskan juga. Dan ada tambahan termasuk ada gaya belajar, types of careers-nya, sampai ke love language atau bahasa kasih itu lebih ke cara kita berkomunikasi ya sebenarnya ya. Dari situ nanti akan ada saran jurusan spesifik. Nah, biayanya tertera di sini, tapi ini belum termasuk diskon yang kita berikan buat teman-teman lewat acara hari ini bersama dengan Miss Safir. Jadi ada 2 harga karena kita memang punya 2 paket. Kalau dari setiap paket penjurusan itu teman-teman dan parents bisa pilih mau konsultasinya yang private atau yang konsultasinya lewat grup seminar seperti kayak hari ini tuh entar rame-rame dijelasin barengan gitu ya. Jadi ada perbedaan harga di sana dan masih bisa didiskon 200.000. Nah, bedanya apa kalau sama yang penjurusan premium atau basic? Dia juga sama-sama akan kasih rekomendasi jurusan, tapi tentunya komponen identifikasinya itu nggak sebanyak seperti di Ultimate You. Jadi ada tes penjurusan premium ini nanti dapatnya 3 aspek ya, inteligensi, potensi, passion, dan kepribadian. Nah, kalau yang basic ini lebih sederhana lagi, kita benar-benar lihat bakat dan minatnya apa. Jadi nggak ada tes kepribadiannya, tapi tesnya pun juga sudah sangat spesifik untuk menjelaskan nanti jurusan yang cocok buat kalian seperti apa. Nah, nanti sama-sama bisa dapat diskon juga ya teman-teman, seperti tadi yang saya sampaikan di halaman ini. Nah, diskonnya berlaku sampai kapan? Kata Miss Safira, sampai bulan Ramadan ya Miss ya? Gitu ya, sampai sebelum masuk bulan Betul. Ramadan. Ini promo Ramadan nih teman-teman, jangan sampai kelewatan ya. Yes, oke. Dari saya itu aja. Teman-teman nanti yang mau tanya-tanya lebih banyak bisa menghubungi lewat Miss Safir ataupun lewat Tes Bakat Indonesia gitu ya. Boleh juga saya minta teman-teman untuk follow Instagram kita di Tes Bakat Indonesia gitu ya, karena kita juga suka banget share tentang jurusan-jurusan terkini buat teman-teman yang mau belajar gitu ya, bedanya robotic engineering dengan mekatronik mungkin gitu ya. Aduh, kalau AI itu belajar apa sih gitu ya. Nah, itu ada banyak banget materinya yang kita suka bagi-bagi di Instagramnya Tes Bakat Indonesia. Oke, thank you. Kita boleh langsung masuk ke sesi tanya jawab atau foto bersama ya, Miss ya? Kita foto dulu kayaknya nih, Miss. Bentar ya, kita panggilin dulu nih pesertanya pada off cam. Halo teman-teman semua, yuk on cam dulu kita foto bersama nih. Biar kelihatan cantik, gantengnya, dan juga Bapak Ibu biar bisa melihat, mungkin bertatap muka sama anak-anaknya yang mungkin lagi pengabdian atau lagi di pesantren ya. Oke, yuk ditunggu ya teman-teman yang bisa on cam. Oke, Kak Cindy, mungkin Kak Fadia, Kak Ilham. Oh, baik Ibu, aman. Siap. Kak Latifah, Kak Farhan, Kak Neo udah ya? Oke, siap.
Kayaknya kita foto dulu nih. Bisa minta tolong ya Kak Islah buat difotoin. 1, 2, Oke. 3. Sekali lagi ya, Kak. Oke. Kak Fadia jangan hilang dulu Kak, kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, siap. Terima kasih Kak Isla. Tapi BTW ngomong-ngomong nih Miss Murni, kalau boleh cerita mungkin waktu itu kita awal-awal waktu ngobrol itu ternyata aku sendiri pernah ikut tes bakat gitu loh dan kaget aja ternyata di tengah jalan waktu kuliah ngerasa salah jurusan, tapi ternyata bisa nyelesain nih jurusan yang memang aku merasa bahwa aku tuh nggak cocok gitu ya. Berarti itu ada kemungkinan-kemungkinan yang lain juga apa faktor lingkungan dan juga lainnya ya Miss ya berarti. Iya, Miss Safira kalau nggak salah waktu itu kuliahnya sejarah ya, Miss ya? Oh, bukan. Apa? Nutrisi dan food technology, Miss. Oke, nutrisi dan food technology. Harusnya sekarang sudah kerjanya di Indofood ya, Miss ya, mungkin gitu kan ya. Iya. Lagi bikin research biskuit-biskuit terbaru gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kemarin kita kan ngobrol nih, Miss Safira, aku inget banget. Miss Safira walaupun kuliahnya di bidang itu, berarti kan ngerasa bisa dijalani dengan baik dan bisa lulus juga ya dengan nilai yang pastinya cukup baik juga ya, Miss ya. Gitu, betul. Tapi kenapa nggak ngelamar ke sana, Miss? Nggak nyari kerja sebagai researchers atau mungkin consultant untuk di perusahaan manufacturing yang biasanya bikin makanan-makanan gitu, Miss? Iya, jadi sebenarnya di awal untuk magang sendiri saya magangnya di pemotongan ayam dan juga nugget ya di Turki sendiri. Kemudian lanjut magang lagi di Slovenia untuk klinik nutrisi dan juga bagian yang masih makan di rumah sakit itu hitung kalori itu ya Miss. Kemudian Keren ya banget. saya juga baru pulang nih dari Indonesia udah apply juga tapi masih mungkin belum di review. Mm-mm. Jadi sambil pelan-pelan kita cari tempat kerja yang cocok. Mungkin karena memang saya ini orang sukanya bersosialisasi dan ngobrol sama orang, mungkin menjadi konsultan ini juga merupakan salah satu pekerjaan yang cocok untuk saya, meskipun di luar dari akademik saya atau jurusan saya. Betul banget. Jadi aku sih ngelihatnya pas kita ngobrol ya, Miss Safira itu memang ternyata apa ya, senang mendengarkan, senang diskusi gitu. Memang cocok banget deh buat jadi konsultan pendidikan. Ini kalau Miss Safira cobain tesnya kita atau paling nggak coba yang bagian tes minatnya aja gitu ya, pasti nanti kelihatan deh salah satu passion tertingginya selain di bidang food and science tadi atau teknologi, pasti yang keduanya ada di area biasanya pendidikan ataupun FISIP gitu ya. Memang termasuk yang senang bersosialisasi, senang memberikan apa ya, konsultasi, mendengarkan, pelayanan gitu ya. Jadi juga ada sisi edukasinya di situ ya, Miss ya, gitu. Iya, betul. Betul. Nah, kalau buat kayak Miss Safira gini nggak perlu takut ngerasa salah jurusan atau salah karir, karena buat saya percaya pasti setiap fase hidup kita itu kan nanti menambah apa ya, menambah warna pengalaman yang nanti dibawa ke pekerjaan berikutnya ya. Pastinya berarti Miss Safira nanti pada saat one day mencoba tiba-tiba berkarir di bidang food science technology, nanti Miss juga pasti nggak jauh-jauh dari yang nyarinya tuh nggak full time di dalam lab aja deh. Tapi biasanya jadi seorang konsultan yang bisa mahamin kebutuhan customer-nya gitu. Jadi kan pasti customer kan datang ya, biasa ke researcher. Saya tuh lagi carinya yang begini, kenapa begini. Jadi bisa benar-benar mendengarkan kebutuhan dan memfasilitasinya gitu, Miss gitu. Ada juga kan kalau researcher yang diajak ngomongnya apa nggak nyambung gitu kan. Ya ini udah yang paling bagus Bu bervitamin. Tapi bukan itu yang saya cari. Saya bukan cari yang paling banyak vitaminnya misalnya kan gitu ya. Itu kan juga butuh kemampuan komunikasi yang baik, Miss. Gitu. Nah, kalau buat Iya. kayak kalau kayak Miss Safira harusnya cobanya tes karir kita berarti sebenarnya. Nanti Ya, ada nanti juga tuh. insya Allah ya kita tes karir, Miss. Mm-mm. Iya. Selanjutnya. Oke nih, teman-teman yang mungkin banyak banget pertanyaan di kepalanya, banyak yang bingung, jangan malu ya buat ditanyain sekarang. Kita membuka sesi tanya jawab nih sekarang. Kita pilih 2 pertanyaan pertama. Dan teman-teman kalau pengen langsung nanya, mau bertanya langsung, itu silahkan raise hand dulu ya. Oke, jadi kayaknya nih ada yang orang tua mungkin dari umum ya, Miss Murni, Mm-mm. menchat pribadi nih. Pertanyaannya boleh saya sampaikan sekarang ya?
Boleh, Miss. Oke, jadi kata beliau, untuk study abroad itu untuk anak saya, bagaimana caranya kita sebagai orang tua tahu bahwa anak ini tuh sudah siap secara mungkin manajemen emosinya, mentalnya, dan juga bisa mengurus dirinya sendiri. Apakah ada tes yang nanti bisa menunjang dan juga memberitahu percentage itu bahwa anak saya ini secara emosional sudah bisa memanage dan juga dan lain sebagainya. Mungkin langsung dijawab dulu, Miss Murni. Oke, baik Miss. Jadi sebenarnya untuk mengetahui kesiapan mental anak, salah satunya sih tetap bisa diketahui dengan ya kita pun lewat assessment ini ya. Misalnya karena assessment ini kan ada pengukuran tentang pertama kepribadian anak. Kayak tadi kita lihat tentang kepercayaan diri. Ini penting kenapa? Karena kayak seperti saya bilang, kalau anak percaya diri, dia akan berani melangkah mencari solusi, beradaptasi dan yang lainnya juga. Yang kedua kita juga lihat, kemampuan anak butuh adaptasi yang lama atau tidak sih di lingkungan baru, kemampuan berelasinya. Terus kita ngomong juga tentang masalah motivasi belajar. Ini mau untuk memastikan bahwa dia tuh punya motivasi yang bisa nggak harus selalu di-check-in gitu sama orang tuanya saat belajar ya, gitu ya, tapi bisa manage pekerjaannya sendiri. Dan yang berikutnya adalah kita sebenarnya paling penting buat saya adalah memastikan passion atau jurusan yang dipilih anak tuh sesuai sama passion. Kenapa? Karena kalau dari hasil tes kita itu lebih akurat dibandingkan wawancara. Tapi kalau buat mom and dad yang misalnya mungkin di sini sudah pernah ngobrol-ngobrol sama anaknya, salah satu cari tahu cara cara taunya kalau anaknya siap atau enggak adalah kita harus tanya informasi sebanyak-banyaknya. Jadi ngobrol ya, jatuhnya bukan interogasi, tapi coba sambil situasi yang nyaman mengobrol sama siswa, sama anak-anaknya. Kita tanya, "Udah kebayang belum sih, Nak, kalau kuliah di Turki itu kayak gimana? Kamu di kampus itu nanti ada teman-teman dari negara mana aja?" Gitu ya. Karena anak kan pasti kalau benar-benar niat mau sekolah, dia kan akan cari informasi ya, gitu ya. Eee, terus kalau tinggalnya di sana di asrama ya, di asrama tuh peraturannya harus apa? Kalau peraturannya kayak gitu, sedangkan kamu pun biasanya suka misalnya kamu suka main bola nih gitu ya, kira-kira kamu akan taruh jadwal main bola kamu seperti apa? Gimana cara kamu bisa main kalau kamu ternyata ada jadwal asrama tuh harus pulang jam 7, sedangkan misalnya sekolah, kelas kamu jam 6 sampai jam 6, berarti kan nggak punya waktu ya misalnya gitu ya. Kita harus tanya kondisi gitu, "Wah, apa yang akan terjadi kalau kayak gini?" Gitu. Jadi, dari situ kita bisa mencoba memahami respon anak, gitu ya. Paling nggak itu kan bisa jadi pengukuran juga tentang kesiapan bahwa, oh oke, setidaknya ini kita baru ngomong bukan dalam praktek ya, tapi setidaknya dari segi wawasan aja, anak udah punya skenario kalau kesulitan atau ada tantangan, dia mau nggak, mau ngapain. Ini pakai teori aja, kalau secara teori aja dia nggak ada dan nggak tahu, ya kita nggak bisa ngebayangin dia sampai prakteknya, karena teori sama praktek kan bisa beda ya, gitu ya. Tapi paling nggak kan ada knowledge-nya, gitu. Itu bisa diketahui seperti itu sih, Miss Safira. Dan tentunya bagaimana orang tua, ayah, bunda mengkondisikan anaknya selama di Indonesia itu pasti kan kebawa ya. Jangan berharap anaknya mau cepat-cepat bisa mandiri di luar negeri, kalau ternyata selama di Indonesia aja dia dilayani oleh ART dan supirnya gitu ya, nggak pernah coba tackle sendiri gitu ya. Jadi mom and dad juga harus sudah mulai pelan-pelan mundur gitu ya, supaya kalau ada hal-hal yang sudah bisa dilakukan anak-anak pada umumnya sendiri gitu ya, cobalah mereka melakukannya sendiri gitu ya. Ini as simple seperti ini sih, Miss Safira. Kita ngomong tentang ngurus-ngurus berkas dan dokumen deh. Kan kalau sebagai orang dewasa kita ngurus dokumen banyak ya, kayak kita waktu mau bikin KTP, pas kita mau nikah aja ya ngurus-ngurus dari RT, RW, kelurahan gitu kan, KUA gitu ya. Simple kita lihat deh anak-anak kita kalau misalnya mau ngurus berkas-berkas dan dokumen legal, dokumen mungkin, ijazah, legalisir, pendaftaran ke Misafir, pendaftaran ke Turki. Ini dia bisa handle paper-nya dengan rapi dan sendiri nggak? Tahu bisa nyiapinnya nggak? Itu menurut saya skill yang penting juga. Karena kalau di sana, dia juga pasti nanti one day akan butuh submit paper, dokumen, legalitas. Dia ngerti prosedur dan terbiasa nggak kaget. Jangan sampai udah maju ke loket, ketemu orang Turki di sana terus dia
nggak berani ngomong gitu kan, gitu ya. Karena biasanya kalau di Indonesia nyodorin mamanya aja ke depan gitu ya. Nah, itu sebenarnya orang tua bisa nebak sendiri dari situ ya, lihat kondisinya saat ini. Kalau memang belum di tahap yang bisa seperti yang kita harapkan, berarti, butuh disiapkan prosesnya sesegera mungkin lah, gitu ya. Oke, baik. Semoga Ibu yang bertanya saya secara pribadi terjawab ya Ibu pertanyaannya. Semoga bisa jadi langkah awal nih untuk mempersiapkan putra-putrinya untuk study abroad. Oke, jadi ini sepertinya masih malu-malu nih Miss Murni nanyanya pada pesan langsung semua, belum bisa ngomong langsung nih kayaknya. Ada pertanyaan kedua. Oh ya, gimana Kak Isla? Kak, aku mungkin mau nanya Miss Murni gini kan, Oh ya, karena boleh. eh, karena memang aku juga sebagai konsultan juga nih di Bisafir, jadi banyak anak-anak yang datang ke kita itu dengan apa ya, mereka masih bingung dengan jurusannya gitu kan. Nah, mungkin nanti aku bakal bantu mereka juga untuk apa arahkan untuk mengikuti tes bakat ini. Namun aku pengen tahu nih seberapa akurat sih hasil dari tes bakat ini. Iya, terima kasih Miss Islah untuk pertanyaannya. Ini paling sering banget saya temuin gitu ya. Buat Bapak, Ibu, dan juga adik-adik di sini harus ingat, yang namanya assessment atau psikotes itu juga sifatnya adalah performance test gitu ya. Performance test artinya juga ini harus diikuti dan dijalankan. Ada prosedur yang ketat gitu ya, ada rules-rulesnya, instruksi-instruksi khusus gitu yang harus diikuti dengan tepat gitu ya. Makanya penyelenggaranya pun juga harus ahli dalam menyampaikan dan mengikuti prosedur ini kan. Tapi dari sisi siswa ataupun klien yang mengikuti tes, ini juga harus dalam kondisi yang optimal. Artinya datang tuh dengan kondisi sehat, cukup istirahat, jangan habis bergadang atau habis main bola gitu. Misalnya paginya habis ikut tryout, terus baru ikut psikotes, ya ibaratnya udah ngebul gitu ya kan, capek gitu. Itu nggak bisa. Jadi kondisinya harus optimal, siswa kerjakan sebaik-baiknya, sebaik mungkin, maka akurasi hasil tes ini akan mendekati 90% atau lebih dari kondisi anak, gitu ya. Karena sifatnya namanya psikotes itu kan sudah berbasis sains, gitu ya, dengan pengukuran terstandarisasi, gitu ya. Tapi kita harus ingat, akurasi ini bukan ngomong ketepatan yang diukur aja, tapi sejauh mana hasil tidak berubah lagi kan di masa depan, gitu kan pertanyaannya ya. Nah, kita harus paham bahwa untuk kondisi yang seperti inteligensi, IQ, atau bakat, pada umumnya jika diikuti dengan optimal kondisi tadi ya, optimal kondisinya saya bilang dengan kemampuan bahasa yang mereka miliki juga, makanya kita ada 2 bahasa, Indonesia atau Inggris gitu ya, maka sebenarnya hasilnya cenderung menetap. Jadi kalau mom and dad, ayah bunda di sini pernah anaknya mungkin kecil atau SMP gitu ya, misalnya ikut tes inteligensi, hasilnya dilihat jangan angkanya, lihat grafiknya dan kenali ya kekuatannya ya. Ternyata dari grafik-grafik tes inteligensinya itu diketahui dia grafiknya paling panjang atau paling tinggi, berarti kemampuan paling bagusnya sebetulnya ada di kemampuan spasial, visual gitu ya. Pada saat dia ikut psikotes lagi sama tes bakat Indonesia, yang terjadi adalah kemampuan visual ini tetap menjadi salah satu kemampuan yang paling menonjolnya. Jadi kemampuan strength anak akan cenderung menetap. Dulu nggak jagonya di daya ingat misalnya, ya berarti daya ingatnya juga enggak gitu ya. Cuma memang sebenarnya tetap bisa dilatih, tapi pasti akan tetap kelihatan gitu ya, apa yang jadi kelebihan dan kelebihan dan kelemahan tuh menetap. Jadi kita akan lihatnya bahwa inteligensi itu cenderung menetap ya. Nah, yang kedua, kita ngomong tentang kepribadian. Kepribadian seperti saya bilang itu bisa diubah, bisa dikondisikan, tapi tidak mudah. Jadi kalau ibaratnya dulu anak punya daya tahan stres yang rendah, dan dalam waktu 3 tahun orang tua ternyata benar-benar kasih latihan, support gitu ya, bangun kepercayaan diri dia, di manage latihan supaya dia nggak gampang stres dan dia manage pekerjaan dengan baik, kemampuan manajemen stresnya meningkat. Jadi kalau diukur lagi pasti bisa naik gitu ya. Nah, jadi bisa ada perubahan tapi buat saya itu nggak instan. Dan jarang berubah kalau orang tua nggak ngapa-ngapain. Artinya kalau nggak pernah diapa-apain ya nggak berubah ya. Nah, yang ketiga, kita ngomong tentang passion dan minat. Nah, passion atau minat pasti jelas akan berkembang. Ya dong, Bapak Ibu. Bayangkan waktu SMP anak Bapak Ibu mungkin ikut kegiatannya lebih ke les matematika, les bahasa Inggris, gitu ya. Tapi waktu SMA, dia ada tambah wawasan, tambah kegiatan, sehingga dia bisa melihat, oh
Sekarang aku bahkan udah kenal yang namanya bukan hanya les matematika ya, tapi ada yang namanya kayak coding gitu ya, atau bukan les gambar juga, tapi saya sudah belajar les 3D gitu ya, modeling gitu ya, kursus pakai software 3D untuk bikin modeling gambar-gambar yang 3 dimensi, biasa dipakai untuk desain karakter, untuk games dan sebagainya. Sehingga di situ dia kenal industri itu kan. Nah, akhirnya wawasannya makin bertambah, makin mendalam. Jadinya dia sekarang lebih suka ke arah animation gitu kan ya. Waktu SMP nggak kenal apa itu animation gitu kan ya. Tapi SMA dia mengcombine kemampuan matematika dan desainnya dipakai di animasi gitu kan ya. Terus dia makin spesifik suka di situ. Jadi pastinya akan berubah. Beda juga contohnya yang lain ya. Misal anaknya dulu hobinya mungkin masak gitu ya. Terus setelah dia coba ternyata dia lama-lama udah nggak terlalu suka masak dan lebih suka melakukan kegiatan yang lain gitu ya. Misalnya belajar bahasa asing gitu lah sebut. Nah, berarti kemampuannya berarti minatnya akan bergeser gitu kan ya. Nah, itu jadi yang namanya minat pasti terus berkembang. Tapi tujuannya ada psikotes, kalau misalnya minatnya bergeser berarti nanti saran jurusannya berubah dong. Kalau tahun depan ikut lagi gitu ya. Nah, ini sudah diantisipasi Bapak Ibu. Makanya sebenarnya pada saat kita menganalisis hasil tes siswa, kita nggak bisa cuma lihat satu minat anak. Makanya kita perlu melihat 3 sampai 5 minat yang paling dominan, karena 3 sampai 5 minat ini cenderung menetap dan berdinamika gitulah ya. Sehingga nanti mungkin di masa depan dia sudah tahu bahwa dia tuh dari 5 minat ini, walaupun yang nomor 2-nya tadi misalnya psikologi, yang nomor 1-nya mungkin pariwisata gitu ya, dan 3-nya misalnya apa gitu ya. Setelah dia berproses, dia jadi tahu bahwa oke, saya semakin yakin saya tuh lebih sukanya yang psikologi, yang nomor 2 ini gitu. Jadi akan tetap membantu sekali hasil tesnya, karena tes minat kita itu kan bentuknya ada grafiknya, bentuknya kan dari paling tinggi sampai paling rendah. Umumnya apa yang di paling rendah nggak pernah naik jadi paling tinggi. Jadi biasanya 5 tertingginya tuh selalu masih di minat-minat yang kurang lebih sama, cuma posisinya mungkin bergeser. Yang penting kita kenal itu dan itu yang kita arahkan jadi pemilihan anak untuk dieksplor saat ini ya, gitu. Jadi, itu yang saya bisa sampaikan ya, Miss Isla ya, tentang akurasinya. Balik lagi, ini tes itu tidak bisa menjadi buku primbon gitu ya, untuk masa depan anak. Dia hanya bisa membantu memberikan panduan supaya orang tua bisa paham, yuk kita punya 3 option sih dari hasil tes ini ternyata. Yuk dari options ini kita cari tahu sama-sama sama Miss Isla, sama Miss Safira, kalau kuliahnya itu di universitas mana yang bagus, mata pelajaran kuliahnya dapatnya berapa SKS, berapa apa aja, ada jam magangnya nggak, ada prakteknya nggak, bentuk skripsinya harus ngapain, didiskusikan sampai mereka bisa kenal lebih dalam dan bisa putuskan dari 3 ini mau yang mana, karena 3-tiganya nggak apa-apa, gitu. Jadi anak-anak tuh nggak harus selalu ambil minat pertama loh, gitu. Ngambilnya minat yang ketiga, keempatnya pun nggak apa-apa, selama itu juga sudah ada di rekomendasi hasil tes kita karena udah dicocokkan sama bakatnya, gitu ya. Jadi panduannya adalah kenapa mereka bisa pilih tersebut, karena kita melihat bidang-bidang ini akan bisa dijalani dengan kemampuan belajar yang baik dan juga sudah cocok sama minatnya anak dan kepribadiannya juga setidaknya sudah cukup sesuai ya sama challenge di pelajaran dan pekerjaannya nanti gitu. Jadi memang hasil tes itu akan membantu sekali, terutama kalau anaknya nggak ada bayangan. Ya kan kita bilang kalau nggak ada bayangan kan nggak tahu mau mulai dari mana ya, Isla ya. Ya pakailah hasil tes ini dulu. Kalau yang sudah ada bayangan, kita konfirmasi ulang apa yang mereka inginkan tepat nggak seperti analisa psikolog. Kalau ternyata tepat seperti analisa psikolog, ya udah 100% ayo langsung cepet-cepet siapin berangkat dan ambil kuliah itu ya gitu ya. Tapi kalau ternyata nggak sesuai, berarti anak ini punya persepsi yang belum tepat nih tentang kemampuannya atau bidang tersebut. Itu butuh banyak konseling. Yang artinya bukan berarti saya bilang nggak boleh diambil. Boleh diambil, tapi kan anak ini harus paham konsekuensi. Orang tua juga harus paham apa yang harus disiapkan anak. Jadi nggak cuma apa ya ibaratnya jatuh cinta dengan mata buta terhadap suatu bidang karena suka aja gitu kan ya, tapi udah ngerti paham
Kayak tadi saya bilang ya, ada yang tetap murid saya ngambil kuliahnya desain interior walaupun kemampuan membayangkan bidangnya tuh di bawah rata-rata, dan akhirnya pas kuliah dia bilang, iya ya, saya kan udah pernah dibilang sama psikolog sih, itu bener juga nih, katanya pas kuliah teman-teman saya pada jago-jago banget gitu. Saya kira saya waktu SMA udah paling jago. Enggak, pas kuliah dia nggak jago karena temennya jauh lebih jago gitu kan ya. Yang di hasil tes IQ-nya udah bilang kamu nggak jago. Tapi karena dia punya motivasi yang sangat kuat, dia udah research banyak, dia mempersiapkan diri, psikolog nggak ngelarang. Dia bilang, oke, yang penting kamu antisipasi aja ya, siap-siap ya, kamu belajar lebih rajin. Iya, siap-siap. Akhirnya sekarang kalau dia menghadapi kesulitan waktu kuliah, dia udah nggak bisa ngeluh ke orang tuanya. Cuma bisa diketawain aja. Hahaha, iya bener, susah, tapi aku mau belajar dengan rajin. Kan itu ya yang kita harapkan ya. Jadi dia tetap jalan dengan adanya antisipasi. Gitu. Baik, terima kasih Miss Murni. Jawabannya sangat terlihat sekali dengan saya. Hahaha. Ternyata susah banget ya matematika gitu kan. Itu saya ngerjainnya ya udahlah, kan saya sendiri yang menerima untuk kuliah di Turki dengan Mm-mm. beasiswa dengan jurusan yang memang saya nggak relate. Ternyata alhamdulillah kelar juga gitu. Iya. Iya, oke. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, waktunya sudah habis ya. Kita banyak banget sebenarnya pertanyaan yang dikirimkan secara langsung. Jadi mungkin teman-teman untuk lebih lengkapnya dan bisa dijawab nih untuk selanjutnya oleh tim Misafir maupun tim Tes Bakat Indonesia, silahkan tinggalkan pesan dan pertanyaannya di grup yang sudah kita buat. Kemudian nanti insya Allah akan dijawab secara pribadi maupun langsung di grup ya. Baik, terima kasih Miss Murni selaku narasumber kita pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk diskusi, ngobrol, dan juga memberikan beberapa materi yang sangat-sangat insightful. Harusnya saya ketemu Miss Murni nih sebelum berangkat ke Turki pada 7 tahun yang lalu mungkin. Iya. Oke, jadi teman-teman minta tolong ya untuk mengisi formulir feedbacknya yang sudah kami kirimkan pada grup chat di Zoom ini maupun di grup WhatsApp kami. Jadi untuk informasi selanjutnya mengenai tes kejuruan, tes bakat, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk ikut tes tadi yang sudah disebutkan oleh Miss Murni, silahkan ditanyakan lagi untuk lebih detailnya melalui grup WhatsApp kami. Dan kalau misalnya teman-teman pengen konsultasi secara offline, silahkan datang di kantor kami yang berada di Galaxy Bekasi. Oke, semoga teman-teman bisa berangkat ke negara yang teman-teman inginkan, khususnya negara Turki, ya nih teman-teman pendaftar Musafir, dengan lancar dan persiapan yang matang nih setelah dikasih tips and trick dan bocorannya oleh Miss Murni nih, untuk apa sih yang perlu dipersiapkan supaya nggak salah jurusan, supaya bisa lebih siap ketika kuliah di Turki sampai lulus, bukan cuman lolos aja gitu kan. Dan semoga mimpi kalian terwujud dan dipermudah segalanya. Amin. Jadi dari saya sendiri, mohon maaf jika ada kekurangan, karena kekurangan itu datangnya dari saya. Saya tutup untuk, oh nanti Pak Wildan bisa kami up ya Pak untuk biaya asesmennya di grup WhatsApp kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan teman-teman. Saya tutup webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Miss Murni. Terima kasih Kak Safira. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sampai bertemu lagi.